Adik-adik, bersama saya Irma Lismayani, Guru SMP Negeri 17 Kendari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi klasifikasi hewan vertebrata. Adik-adik, tahukah kalian apa itu hewan vertebrata? Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan hewan vertebrata atau hewan-hewan yang bertulang belakang. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas hewan-hewan vertebrata. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui ciri-ciri dari setiap kelas vertebrata. Kemudian yang kedua untuk mengetahui contoh hewan yang masuk dalam kelas vertebrata. Adik-adikku sekalian, hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu Aves, Pisces, Reptilia, Amphibia, dan Mamalia. Yang pertama adalah kelas Aves. Aves adalah kelompok hewan dengan ciri tubuh ditutupi oleh bulu. Sebagian besar memiliki sayap untuk terbang, meskipun beberapa di antaranya tidak memiliki, seperti bebek dan ayam. Habitatnya di darat dan di udara, berkembang biak dengan cara bertelur, bernapas dengan menggunakan pundi-pundi udara. Hewan-hewan yang masuk dalam kelas Aves adalah hewan-hewan berdarah panas atau homoitheram. Jadi, hewan-hewan yang masuk dalam kelas ini dapat mempertahankan suhu tubuhnya tidak mengikuti suhu lingkungannya. Contoh hewan yang masuk dalam kelas Aves antara lain adalah beragam jenis burung seperti burung merpati, burung elang, burung kasuari, burung unta, merak, ayam, bebek, dan masih banyak contoh yang lain. Anak-anakku sekalian, kelompok berikutnya yang akan kita bahas adalah kelas Pisces atau ikan. Nah, ikan ini habitatnya di air dengan alat pernapasan berupa insang. Hewan ini memiliki sirip yang berfungsi untuk menentukan arah geraknya di dalam air dan gurat sisi untuk mengetahui tekanan di dalam air. Termasuk hewan berdarah dingin atau poikiloterem, yaitu suhu tubuhnya disesuaikan dengan suhu lingkungannya. Pisces berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar. Berdasarkan jenis tulangnya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ikan tulang rawan, contohnya ikan pari dan cucut, kemudian ikan tulang keras, contohnya ikan mas, ikan gurami, ikan tongkol, dan masih banyak jenis ikan lainnya. Kelas selanjutnya adalah amfibi. Dari ciri fisiknya, amfibi diselubungi oleh kulit berlendir yang membantu pertukaran O2 dan CO2 untuk pernapasan amfibi. Jenis hewan yang satu ini adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Contoh hewannya adalah katak. Katak ini ketika masih kecil pernapasannya dengan menggunakan insang dan ketika dewasa berubah menggunakan paru-paru sehingga katak bisa hidup di dua alam. Reproduksinya adalah dengan cara bertelur dan merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterem. Adik-adik, kelas selanjutnya yang akan kita bahas adalah Reptilia, yang dalam bahasa Latin reptil artinya melata. Ciri dari hewan reptil adalah memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin yang berfungsi untuk mencegah kekeringan.
Ciri lain yang dimiliki oleh hewan yang masuk dalam kelas reptil adalah anggota tubuhnya berjari 5, bernapas dengan paru-paru, jantung beruang 3 atau 4. Menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong dalam hewan Poikilotherium. Fertilisasinya dilakukan secara internal, menghasilkan telur sehingga tergolong dalam hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Fertilisasinya dilakukan secara internal dan menghasilkan telur sehingga tergolong dalam hewan bertelur atau ovipar. Meskipun beberapa di antaranya ada yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur atau ovovivipar. Hewan-hewan yang termasuk dalam kelas reptilia antara lain kadal, cicak, bunglon, komodo, buaya, biawak, dan contoh lainnya. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita membahas 4 kelas hewan vertebrata, kali ini kita akan masuk pada kelas yang terakhir, yaitu kelas mamalia. Nah, ciri dari hewan mamalia yaitu memiliki kelenjar susu atau mamae yang berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai nutrisi bagi anaknya. Hewan mamalia umumnya adalah hewan yang berdarah panas atau homoiterium dan bereproduksi dengan cara melahirkan, bernapas dengan menggunakan paru-paru. Hewan menyusui atau mamalia ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Contoh hewan mamalia yang hidup di darat antara lain sapi, domba, monyet, rusa, kuda, gajah, dan masih banyak contoh yang lain. Nah, sedangkan hewan mamalia yang hidup di air antara lain paus, lumba-lumba, hiu, dan duyung. Adik-adikku sekalian, demikianlah tadi penjelasan kakak tentang hewan-hewan yang masuk dalam kelas vertebrata atau hewan-hewan yang bertulang belakang. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai berjumpa pada materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!